Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel yang keren ini, channel yang semoga terus memberikan manfaat untuk sahabat sekalian. Kali ini saya akan membahas tentang keberhasilan penanggulangan krisis oleh CEO Microsoft. Apa yang dilakukan Microsoft? Dia lebih menanamkan harga diri dibandingkan angka. Microsoft adalah perusahaan yang dianggap paling berhasil mengatasi krisis pandemi COVID-19. Itu semua berkat kepemimpinan CEO Satya Nadella. Ia tidak hanya menenangkan para staf, tetapi juga menanamkan harga diri pada setiap staf Microsoft. Baru-baru ini Microsoft berhasil mengatasi krisis akibat pandemi COVID-19 dengan baik secara internal dan eksternal. Pendapatan kuartal pertama 2020 mencapai 35 miliar US dollar atau naik 15% dibandingkan dengan tahun lalu. Perkiraan bulanan 33,7 miliar US dollar. Laba operasi naik 26% menjadi 13 miliar US dollar. Kemudian pengguna aktif collaboration tool in Microsoft Teams naik 45 juta pengguna dari 75 juta pengguna. Pada tanggal 10 Juni 2020, harga saham Microsoft mencapai harga tertinggi yakni 196,84 US dollar. Trik Microsoft agar meraih pencapaian melalui kerjasama staf dan penanaman harga diri adalah kepemimpinan Satya Nadella. Dia berkata, selama 6 tahun terakhir, Nadella memimpin Microsoft dengan kata kunci, empati. Kepemimpinan ini telah meningkatkan fleksibilitas dan ketangkasan yang merupakan faktor terpenting dalam menghadapi krisis. Pertama, menciptakan playbook atau buku panduan segera setelah COVID-19 muncul di Tiongkok. Tidak seperti kebanyakan perusahaan yang mengambil tindakan hanya setelah infeksi pertama muncul di Amerika Serikat, Microsoft mulai membuat playbook sendiri begitu COVID-19 pertama kali ditemukan di Tiongkok. Playbook itu berisi bagaimana mengurus perusahaan ketika COVID-19 menyebar di seluruh dunia, bagaimana cara para staf melakukan karantina mandiri, dan bagaimana mereka akan menyediakan layanan untuk konsumen. Jajaran eksekutif Microsoft menilai bahwa pandemi juga urusan mereka. Menyaksikan kekacauan di Tiongkok, mereka membentuk task force lebih cepat dan menyusun skenario untuk berbagai situasi. Microsoft segera menerapkan kerja dari rumah walaupun kasus pertama di Amerika Serikat. Fasilitas rumah Jompo, Washington berada 160 km dari kantor pusat dan segera mengumumkannya pada para staf. Mempertahankan dan membayar gaji freelance, cuti berbayar 12 minggu untuk staf yang memiliki anak, dan menunda proyek non-prioritas selama 6 bulan. Yang kedua, dukungan penuh untuk work from home atau yang disebut dengan WFH. Tetapi juga ada variabel tidak terduga. Karyawan tetap berangkat ke kantor walaupun sudah menyatakan akan bekerja dari rumah, disebabkan ada pekerjaan yang tidak bisa diakses dari rumah karena terkendala masalah keamanan. Pada hari kedua bekerja dari rumah, Nadella memanggil tim keamanan dan meminta mereka bekerja dari rumah dengan memberikan semua dukungan yang diperlukan. Nadella meminta dukungan perusahaan keamanan lain ketika tim keamanan kekurangan tenaga.
Dan ketika solusinya gagal, ia menghibur anggota tim. Ia juga mengirim pesan dan camilan kepada karyawan yang bekerja lembur. Berkat ini, 34.000 karyawan yang menghadapi masalah dapat bekerja dari rumah layaknya kantor hanya dalam waktu 3 hari. Motivasi seperti tidak apa-apa jika gagal membantu kami mempercepat pekerjaan. Kami dapat melaporkan suatu kegagalan tanpa rasa takut dan tidak ada yang frustasi, bahkan sesuatu tidak berhasil. Microsoft juga mengirimkan laptop kantor ke rumah untuk staf yang tidak bisa menggunakan laptop pribadi mereka. Juga mengirimkan kursi untuk para staf yang membutuhkan kursi kantor. Kami telah mengalami inovasi digital selama 2 bulan terakhir yang seharusnya dapat dicapai dalam 2 tahun. Ini membantu pelanggan beradaptasi dengan dunia remote, termasuk kolaborasi dan pembelajaran telework, penjualan dan layanan pelanggan, serta infrastruktur dan keamanan cloud. Pelanggan adalah fokus utama kami. Yang ketiga, harga diri dibandingkan angka. Nadella juga fokus membuat karyawan merasa bangga bekerja untuk Microsoft. Ini karena ia merasa bahwa berita buruk yang dikabarkan setiap hari akan menurunkan semangat karyawan. Pandemi COVID-19 muncul dan kami sengaja berusaha untuk tidak mengutamakan angka. Fokus kami adalah membuat lebih banyak orang melewati pandemi dengan menggunakan program Microsoft. Microsoft Teams gratis untuk lembaga medis dan otoritas kesehatan. Microsoft memberikan layanan Microsoft gratis untuk lembaga-lembaga ini dan memberikan Microsoft 365 secara cuma-cuma untuk pemerintah seperti Italia, Norwegia, dan Swedia. Mendukung ajang bakat The Voice. Karena sulit untuk menyiarkan program akibat pandemi COVID-19, perusahaan melakukan audisi dengan remote tools milik Microsoft agar tetap menghasilkan konten. COVID-19 mendorong kami ke tepi jurang karena sifat audisi, ketegangan penurunan ketika kompetisi dihentikan. Microsoft pun menawarkan bantuan. Microsoft tahu betapa menegangkannya lagu-lagu, betapa menenangkannya lagu-lagu peserta bagi penonton saat ini. Microsoft bukan hanya sekedar pembuat perangkat lunak dari generasi ayah saya. Yang keempat, pedoman yang jelas untuk kepala tim. Ini adalah 2 hal paling penting yang mereka anjurkan kepada para kepala tim. Yang ke-1, tunjukkan kepemimpinan yang positif. Setiap kata menjadi penting karena beban kerja yang berat. Pujilah bahkan untuk hal-hal kecil dan seringlah bertanya apakah mereka membutuhkan sesuatu. Dukunglah ide baru secara aktif. Ini karena di masa krisis seseorang akan berusaha melewati batas dan menghasilkan ide inovatif. Yang kedua, kepemimpinan yang transparan. Semakin lama pekerjaan jarak jauh berlangsung, semakin sedikit komunikasi antara kepala tim dan karyawan dapat dilakukan. Ada kebutuhan untuk mengungkapkan informasi secara lebih transparan. Usahakan memiliki sesi tanya jawab setidaknya seminggu sekali. Pertanyaan diberikan oleh anggota dan jawaban diberikan oleh kepala tim. Khususnya demi kepemimpinan yang transparan, sesi tanya jawab mempererat hubungan tim. Para kepala tim menyampaikan pemikiran CEO sebagaimana adanya. Dan anggota tim bertanya mengenai apa yang terjadi di perusahaan dan berita yang dilaporkan. Responnya bagus, jadi kami sudah melakukan Q&A, question and answer,
bulanan dengan tim manajemen sejak bulan April. Dalam sesi tanya jawab yang diadakan setelah insiden George Floyd, karyawan diminta untuk berbagai pengalaman mereka tentang diskriminasi di papan buletin internal dan menetapkan tanggal 18 Juni peringatan pembebasan perbudakan sebagai hari libur berbayar. Saya merasa saya harus mengubah segalanya setelah kematian Floyd. Microsoft memiliki tanggung jawab untuk memimpin perubahan sistem. Semua hal ini berkat Microsoft yang dipimpin oleh Nadella. Pada suatu masa, Microsoft adalah simbol birokrasi. Microsoft masa itu tidak akan mampu mengatasi krisis pandemi seperti sekarang. Tapi sekarang ada Nadella. Ia telah lama mengetahui bahwa solidaritas dan empati dapat menjamin kelangsungan hidup jangka panjang.